Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Sukma Priyantika dengan nomor NIM 20211880092. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 18 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 18. Yang pertama ada Fikri Tazkia dengan nomor NIM 20211880088. Yang kedua ada Burhansyah dengan nomor NIM 20218880089. Yang ketiga ada Lintang Anissa Azahra dengan nomor NIM 20211888090. Yang keempat ada Salsabila Aurora dengan nomor NIM 20211888091. Baik, di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk nomor 1, kepada Burhansyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, Saudari Deva, terima kasih untuk waktu dan layar kepada saya. Baiklah, yang pertama adalah berdasarkan surat Asy-Syams ayat 7-8, bahwasanya manusia itu mempunyai dua potensi dasar yang sangat asasi. Pertanyaan pertama yang A adalah, bacalah dua ayat tersebut secara tartil dan inovasi. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan kedua potensi dasar tersebut. Baiklah, saya mulai dengan yang pertama, yaitu membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasyu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ulang. Tembus gak suaraku? Kena suara tembus gak? Tembus. Wah. Lekat iki. Ulang, ana suara tembus sumpah. Kakak ono kalau suara apa-apa. Oh, nang aku sumpah. Ulang. Baik. Ulang ayo. Ulang ket apa iki? Kita Tikat kan. Enggak, sing perkenalannya semari kan perkenalannya kan. Karek langsung nomor 1 ya, nomor 1. Iya, nomor 1 ya. Nggonku jenenge gak stabil, Cok. Kira Kak, dadi rekamane apa itu? Stabil kok. Stabil. Nggonku gak pati ya. Kamu selesai kan semari ya, karek ngulang nomor 1 ya. Iya, Nang. Wis lah, mbok gabung dari rekordan. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Deva atas waktu dan layarnya. Yang pertama yaitu berdasarkan surat Asy-Syams ayat 7-8 bahwa manusia itu mempunyai dua potensi dasar yang sangat asasi. Pertanyaan pertama adalah bacalah dua ayat tersebut secara tartil. Dan kedua adalah jelaskan kedua potensi dasar tersebut. Baiklah, akan saya mulai dengan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan mengenai kedua potensi dasar tersebut. Sebelumnya, jiwa dalam bahasa agama disebut nafsu, adalah sebuah kekuatan dan juga merupakan potensi manusia. Jiwa mendorong manusia untuk berkeinginan dan untuk berbuat. Manusia yang bernafsu pasti selalu berkeinginan. Harus diketahui bahwa nafsu memiliki dua potensi yang dianugerahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala sejak diri kita ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna di dalam rahim atau kandungan ibu. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Syams ayat 7-10. Dua potensi manusia yang digambarkan oleh Allah di dalam surat dan juga ayat di atas ialah potensi buruk atau fujur dan juga potensi baik atau takwa. Dua potensi manusia inilah yang mendorongnya berbuat jahat dan juga berbuat baik. Setiap manusia yang memiliki jiwa selalu dan juga pasti memiliki dua potensi tersebut. Dua potensi itulah yang meliputi manusia dalam segala keadaan. Dua potensi manusia ini akan melahirkan dua jenis perbuatan, yaitu perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk atau tercela.
Potensi baik dari jiwa akan melahirkan akhlak-akhlak mulia atau terpuji yang di dalam bahasa agama disebut akhlak mahmudah. Dan potensi buruk dari jiwa akan melahirkan akhlak buruk atau biasa kita sebut dengan akhlak mahmudah. Itulah pertanyaan nomor 1 dan juga jawabannya. Selanjutnya nomor 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Burhan atas waktu dan tempatnya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2 yang A, yaitu jelaskan pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologis. Baik, keadilan mempunyai kata dasar adil. Secara etimologis, menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al-adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang, dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Maka dari itu, keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk yang 2B, yaitu saya akan membacakan surat Al-Quran yang ada hubungannya dengan kata adil, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu minallahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, itu adalah jawaban saya untuk nomor 2. Untuk selanjutnya, nomor 3, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, nomor 3 akan dibacakan oleh saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan layarnya. Baik, nomor 3, untuk soal setiap manusia secara fitrah pasti memiliki kepercayaan kepada Allah atau dalam ungkapan umum disebut Tuhan. Pertanyaan nomor pertama, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif fisiologis. Yang kedua, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif teologis. Baik, yang pertama, Tuhan dalam perspektif psikologi adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir di dunia, fitrah mukhalaqah. Manusia secara alami dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan kepada Tuhan ke dalam diri manusia. Dalam kajian Al-Quraisy dalam tafsir PAI 4 lataif isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadiran dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dengan bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Yang kedua, Tuhan dalam perspektif sosiologis. Konsep tentang
kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas. Beragama merupakan kajian sosiologi agama. Sosiologi agama adalah ilmu yang mengkaji masyarakat beragama yang memiliki kelompok keagamaan seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Sosiologi agama mempelajari fenomena sosial keagamaan, bukan doktrin keagamaan, walaupun doktrin keagamaan mempunyai pengaruh terhadap kelompok keagamaan. Baik, itu saja jawaban dari saya. Untuk pertanyaan nomor 4 akan dibacakan oleh saudari Lintang Anissa. Waktu dan layar, silakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang nomor 4. Akidah atau keimanan yang mantap pada diri seseorang akan melahirkan perilaku atau akhlak yang dikenal dengan sebutan etika dan moral. Pertanyaan yang pertama A. Jelaskan perbedaan makna akhlak, etika, dan moral. Pertama, akhlak. Akhlak adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya adalah wahyu Allah yang universal. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang untuk mendorongnya melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang timbul akibat perbuatan-perbuatan yang dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Sedangkan secara umum yakni aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan dan tingkah laku. Lalu etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika ini mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Lalu yang terakhir yakni moral. Moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Atau bisa juga etika adalah ajaran bicara tentang baik dan buruknya yang menjadi ukuran akal karena etika merupakan bagian dari filsafat. Dan yang B yakni bagaimana penjelasan Ibnu Arabi seputar akhlak atau etika, jelaskan. Akhlak menurut perspektif Ibnu Arabi memiliki akar-akar ketuhanan karena manusia diciptakan dalam bentuk Tuhan sebagai jati dirinya. Dengan demikian, secara ontologis, manusia sudah memiliki nama-nama Tuhan dalam dirinya yang menunjukkan kemuliaannya. Akan tetapi, kemuliaan akhlak baru muncul ketika ia mampu menyeimbangkan nama-nama Tuhan dengan syariat. Ibnu Arabi juga memiliki pandangan bahwa syariat itu ada dua. Pertama, syariat non-teknis yang merupakan wahyu Tuhan yang diturunkan melalui subjek para nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, syariat teknis, yaitu hukum-hukum taklifi, praktis yang mengatur individu dan masyarakat. Akhlak dalam perspektif Ibnu Arabi juga bersumber dari kedua jenis syariat tersebut. Untuk mencapai akhlak irfani yang dicirikan dengan tiadanya ego individual dalam diri manusia, Ibnu Arabi tetap merekomendasikan pembiasaan mengejawantahkan akhlak yang baik sebagaimana yang diajarkan para filsuf Rabbani, karena tidaklah mungkin mencapai tahapan tinggi secara langsung tanpa melewati tahapan menengah. Dengan demikian, Ibnu Arabi tetap memberikan penghargaan pada fakultas rasional dalam jiwa manusia. Hanya saja, yang menjadi kekhasan Ibnu Arabi ialah hendaknya manusia memiliki kesadaran ontologis bahwa segenap aktivitasnya hanyalah manifestasi nama-nama Tuhan saja. Baik, untuk selanjutnya nomor 5 bisa dilanjutkan oleh teman saya, Salsabila. Nomor 5, poin A, pengertian akidah. Arti akidah secara bahasa atau etimologi berasal dari kata aqoda yaitu akidatan.
Akedan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti keyakinan. Secara istilah atau terminologi, akidah terdapat beberapa definisi. Salah satunya, menurut Hasan Al-Banna, beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan. Poin B, pengertian syariah. Secara etimologi, syariah berarti metode atau jalan. Menurut istilah atau terminologi, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudari Deva. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih juga bagi yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami kelompok 18. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.